Dengan itu kita buat kurikulum Bumi Putra. Jadi nggak usah ngeruk tanah, nyari emas, dikeruk dibom, ngeruk pasir, ngeruk mineral-mineral. Yang ada kita mati, sama kayak yang ada yang di film apa tadi, Momo tadi. Kita cari uang tapi kita menghancurkan tempat kita berdiri, itu berarti. Nah ini yang bahaya ketika ya ada yang kritik itu. Kenapa akhirnya Indonesia akhirnya main saham doang kerjaannya. Bukan membangkitkan, artinya bagaimana bisnis sistem perekonomian kan gitu. Ada nanam jagung, nanam ini, dari jagung buat apa dan sebagainya. Nah ini yang kedepannya juga bukan, jadi persoalan ekoteologi ini nggak cuma persoalan agama doang sebenarnya. Harus lintas sektoral seperti itu. Kemudian penghormatan terhadap ciptaan. Jadi kita itu nggak lagi buang asap rokok. Siapa yang masih buang puntung rokok, asap rokok di pohon atau di pot bunga? Nah kita nggak merokok, para perokok ya, ahli hisap ya. Nah jadi, nah itu kita akan melihat bahwa alam itu punya hak, bahwa alam itu juga seperti kita gitu loh, sakit loh, sama. Pernah ada nggak yang punya kucing, bapak merasa kucing bapak pasti lapar, ada nggak? Ada nggak bapak ibu yang punya kucing? Pernah nggak pergi bapak tapi kayak mana kucingku ya, siapa ngasih makan? Ada yang punya ayam, bebek, anjing juga seperti itu ya. Kan bapak ngerasain dia lapar ya. Padahal dia kucing loh. Bapak manusia, kok bapak itu ngerasain dia lapar? Tapi kenapa nggak ke hutan? Kenapa nggak ke pohon? Kenapa nggak ke kayu-kayu? Bukankah dia ciptaan juga? Bener nggak? Kenapa tega kita menanam pohon, kita letakkan tanpa kita siram? Kita letakkan aja. Kita tanam itu pohon, taruh di luar rumah, di pot, kita biarin aja, nggak kita siram-siram. Buat apa kita tanam? Kan sedih kan dia. Dia juga rasa sakit toh. Coba kita seperti itu. Nah itu yang kita akan membuat bagaimana kita merasakan. Jadi bukan cuma kucing, tapi kayu-kayu, pohon-pohon itu kita hancurkan. Dia ngerasakan gitu. Itu yang akhirnya kita akan membuat keadaban alam. Penghormatan ini bukan pemberhalaan Bapak Ibu. Penghormatan bahwa dia itu alam seperti itu. Kemudian dimensi kearifan lokal. Ya sekali lagi kita menghormati bagaimana ini nggak gerak. Gimana yang tadi ada apa namanya? Yang ada membuat sarung di pohon-pohon itu kan ada ya di Jawa, Klaten juga saya lihat sih, di Klaten saya suka mandi di situ. Kan ada ya. Jangan kita bilang, gitu, menyembahan, pemberhalaan. Nggak begitu cara kita melihat. Bahkan seorang profesor dari Jepang mengatakan demikian. Dia katakan demikian. Peradaban tertinggi manusia adalah dia mampu menciptakan rasa takut, rasa hormat terhadap alam. Misalkan waktu di Sinabung, profesor itu dosen saya dari Jepang mengatakan, kenapa nggak kalian buat dongeng tentang gunung itu? Dia perempuan dan sebagainya. Atau kalau di Merapi apa namanya? Merapi kan ada itu. Hah? Bukan Merapi, Gunung Merapi itu ada yang Mbah apa gitu. Atau Ratu Kidul, ya kan? Nyi Roro Kidul. Itu sebuah peradaban tertinggi loh menurut orang Jepang. Karena akhirnya orang nggak sembarangan gitu loh. Menjaga adabnya, menjaga moralnya di tempat itu. Karena misalkan di NTT juga ada. Kalau misal ada misalkan nih gunung meletus, berarti ada perselingkuhan atau ada kejahatan manusia atau warga. Nah, artinya bahwa mereka membangun sebuah kontrol moral dengan kisah-kisah itu. Bahkan untuk alam, kelompok-kelompok percayaan itu menjaga alam supaya nggak disentuh, kan begitu ya? Seperti itu. Biar nggak disentuh, nggak seperti yang sekarang dilakukan. Jujur saya itu sangat iri dengan Jawa. Di Jawa itu ada hutan-hutan perhutani, ya enggak? Ada hutan-hutan yang misalkan di Slamet itu kiai siapa masih rimbun, tapi ada juga sih udah yang merusak. Ada rasa takut di Sumatera itu Pak itu, nggak ada yang takut, buang sampah sembarangan, nggak ada lagi pohon di kampung aku Pak. Jadi saya sendiri, kenapa kampungku jadi begini gitu loh. Jadi seperti itu orang Jawa masih kuat
rasa apa ya, cerita-cerita budaya lokal tuh masih kuat sehingga hutan-hutan di Jawa tuh masih terjaga. Nah, itu Mbak harus. Depa, sedikit saya potong ya, Ya, siap, supaya perlakuan saya adil juga seperti sama Pak Budi. Saya potong di tengah jalan. siap, siap. Ya, tadi misalnya Mbak Depa sudah mencontohkan banyak hal. Salah satunya adalah merokok ya. Merokok ini susah ya, karena konsumennya terlampau banyak. Juga ada unsur produksi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Tetapi memang sulit dihindari dan sulit dicegah sehingga yang terjadi kita menerima ya menerima publik itu menerima kalau ada orang merokok itu akhirnya ada apa namanya semacam permisif ya penerimaan itu padahal jelas no smoking. Ya, ya. Tapi no smoking itu katanya sebelah sini nggak boleh, sebelah situnya boleh gitu. Ya, Nah, ya. kayak gitu suka dipleset-plesetin, terutama oleh Pak Nasrullah itu. Jadi sebenarnya contoh misalnya hal-hal yang kecil seperti itu dalam perkantoran kita, merokok lah, buang sampah lah, itu gimana supaya bisa efektif diimplementasikan? Apakah misalnya perlu ada punishment misalnya, ataukah perlu ada tadi kan living value education ya, living value education. Nah itu sebenarnya gimana gitu? Mulai dari hal-hal kecil tadi itu kita bisa mulai mengimplementasikan di lingkungan kantor kita yang seperti sulit. Gimana gitu? Silakan. Terima kasih. Ini di lingkungan Kementerian Agama kah? Ya, Atau tempat umum? kerja kita seperti apa? Kementerian Agama. Ya, Oke. Kementerian Agama. Saya minta maaf, ini mungkin saya menjawabnya di Kementerian Agama dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari ekoteologi, program itu kita sudah memprogramkan namanya Eco Point, Pak. Jadi Eco Points. Jadi akan ada award, penghargaan. Kalau saya sih lebih nggak suka punishment ya. Bukan sanksi kecuali udah misalkan memang tahap yang tinggi. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah restoratif justice ya kan. Nah, jadi lebih ke penghargaan. Mana misalkan pegawai yang misalkan panglima tumbler nih. Saya udah jadi panglima tumblernya karena udah dikasih hadiah nih sama Pak Eva ini. Nah, jadi mana yang panglima tumbler? Kalau bisa sejak awal itu sudah diberitahu, Pak. Nah, jadi misalkan ada penghargaan 17-an seperti itu ya. Ada misalkan jadi ada misalkan ya kalau saya bilang award ya. Ya Eco Points itu. Nanti itu kita tapi masih digodok ya Bapak Ibu, kita masih menggodok KMA pengarus utamaannya. Nah, bagaimana kita menilai itu? Itjen juga menilai apakah regulasinya udah, apakah etika dari SDM-nya sudah, kemudian juga apakah sudah diajarkan tentang itu, terus menerus dibina gitu. Tapi otomatis secara personal kan kita nggak bisa deh ya, Pak. Bapak nggak bisa dong. Tapi dari kantor-kantor, dari misalkan sekolah-sekolah, Bapak akan mengecek LVE, sekali lagi, LVE itu artinya menghargai tiap-tiap orang. Tidak ada, kalau ada di pinnya ibu siapa waktu itu, apakah kamu merasa ada? Nah, jadi itu Pak, di pinnya ibu siapa yang mengajar kita Pak? Rani, dia punya pin namanya, bahasa Inggris gitu, apakah kamu merasa kamu ada? Banyak di kantor orang merasa tidak dianggap ada, benar nggak? Banyak kita merasa nggak dianggap di tetangga dan sebagainya. Tapi kenapa LVE? Karena sebetulnya krisis spiritualitas itu dasarnya dari dia tidak merasa dirinya ada. Jadi dia membuktikan dirinya, saya hebat. Tapi LVE ini akan melihat, saya akan melihat Bapak satu persatu. Seperti itu. Sehingga 30 orang itu diklat itu wajib. Seperti itu. Jadi nanti ada di Eco Point Pak. Oke. Jadi ada Eco Point yang nanti mungkin ditetapkan dalam sebuah regulasi yang menjadi guidance sebuah reward atau penghargaan bagi orang-orang yang memiliki tingkat kepedulian lingkungan yang tinggi ya. Oke, berarti nanti ada pegawai yang kemudian oleh pimpinan dilihat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan itu bisa mendapatkan reward. Iya. Oke, mudah-mudahan rewardnya salah satunya adalah beasiswa kayak gitu ya. Itu Oke, sip, bagus. Sehingga nanti hanya orang yang punya peduli lingkungan lah yang akan mendapatkan reward. Ya. Termasuk bisa jadi mungkin
penilaian kinerja pegawai itu masuk di situ. Iya. Mereka yang melanggar ketertiban lingkungan atau kepedulian lingkungan itu bisa jadi mungkin dinilainya jangan sangat baik atau Iya. mungkin baik pun tidak, mungkin ya. Bisa. Ah, itu urusan birokrasi Pak Budi ya, urusan birokrasi. Itu bagian Pak Ya, Kapus. jadi saya kira bisa juga untuk menanamkan ekoteologi dalam konteks birokrasi itu Betul. ada eco point. Iya. Nah, itu bagus itu. Saya kira bisa kalau rumusannya itu mendidik, kalau rumusannya itu living value education, Iya. nah itu bagus menurut saya. Apalagi dia jadi penggerak di rumahnya, ada bukti. Oke, Wah. betul. Tapi bukan hanya foto-foto doang ya. Ya enggak. Oke. Baik, kalau gitu kita buka coba dulu sebelum kita lanjutkan. Bu Deva, mau diselesaikan dulu maksimal 5 menit atau kita buka saja? Selesaikan aja yuk. Oke, kalau gitu saya beri kesempatan maksimal 5 menit, silakan Mbak Yuk, Deva. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu, karena ini penting sekali. Kalau Pak Kapus bilang udah banyak kali, yang penting aja gitu. Buku itu sangat tebal. Ini kita pengantarnya aja. Bapak Ibu ingat, jadi ada 5 dimensi ekoteologi. Dimensi ekoteologi. Nggak bisa nih. Yang keempat tadi, maaf ya, nilai kemanfaatan lingkungan. Jadi harus utamaan nilai kemanfaatan lingkungan dalam pembangunan. Gini Bapak Ibu, mungkin banyak Bapak Ibu yang tanya, ngomong apa sih ekoteologi? Kok yang diajarkan kita-kita aja? Gimana dengan korporasi-korporasi besar yang merusak alam? Kan kita siapa? Gitu kan begitu. Ya kan? Nah, kita akan membangun sebuah gerakan nasional untuk membangun etika eksploitasi untuk pembangunan itu. Yang ada katanya yaitu penerapan imbal jasa lingkungan. Apa itu Bu Deva? Contohnya ini, ada perusahaan besar yang misalkan jual minuman. Ya, nggak usah saya sebut ya. Atau jual sampo. Jual apapun itu yang dikemas dalam plastik. Dia punya kewajiban bagaimana sampah plastiknya itu kembali sama dia. Bukan negara yang mengurus sampah plastik itu, harusnya dia. Bagaimana sampah plastik itu bisa dia reuse, apalagi recycle, atau dia hancurkan. Saya sudah lihat itu di Masjid Istiqlal. Jadi mereka punya kayak mobil box dari mana gitu ya. Dia itu mengambil plastiknya dia gitu. Nah, itu yang mau kita lakukan. Selama ini kan enggak. Ya jadi perusahaan-perusahaan itu ke depannya ada imbal jasa lingkungan. Ya kan begitu. Nah, ketika misalkan membangun ini penulis juga Pak Ali bilang ketika membangun tambang emas. Nah, ini yang lupa. Misalkan dia membangun tambang emas atau tambang pasir, usaha apapun itu, ketika dia buat anggarannya itu sejak awal sudah mempersiapkan bagaimana cara rehabilitasi lingkungan. Dan itu tidak dibayarkan, itu kayak jaminan kalau kita minjem uang kan ada ya. Ya, asuransi seperti itu. Nah, jadi kita ke depannya walaupun memang hanya bicara tentang agama, percaya nggak kita bahwa tokoh-tokoh pengusaha itu punya agama? Percaya. Kalau Bapak Ibu berkhotbah terus tentang ekoteologi, apa enggak sakit telinga? Ya apa enggak tergetar hatinya? Pasti tergetar kan? Udah Bapak Ibu gak usah kolekte di gereja. Begitu misalkan dia kerja di tambang emas. Gak usah kolekte banyak-banyak di gereja. Coba perbaiki dulu rumah yang udah hancur itu. Misalkan. Tapi siap enggak kita hidup sederhana kata Pak Budi tadi. Takutnya kita gak siap kan gitu. Nah, 1 menit lagi. Oke, lanjut ya. Jadi nilai agama nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Ada nilai agama ya. Kemudian ada gerakan ekoteologi. Sekali lagi ada 5 dimensi, 5 prinsip dan 3 gerakan. Ingat 553. Ekoteologi itu 553. Yaitu ilmu literasi ekoteologi, iman kesalehan ekoteologi dan amal. Ini gak usah saya. Nah, ini cara kerjanya kita gimana nih? Ini cara kerjanya Kementerian Agama. Nah, kita akan membangun kognisinya dia. Saya tadi udah jelaskan apa aja yang akan dibangun. Baik itu
mengubah cara dia berpikir tentang alam secara teologi, juga pengetahuan dia apa sih itu masalah lingkungan, kenapa sih bisa panas itu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan, pengetahuan. Nah, kemudian dengan dia punya pengetahuan ekoteologi, kita akan bisik-bisik, oh ya begini, oh itu ada tambang pasir tuh di situ, kan gitu ya. Oh ini akan ini nih, oh ini begini, adalah namanya public opinion. Dengan public opinion itu akan ada perubahan, ya kan gitu. Ada perubahan kita, kemudian akan ada yang namanya polisi yang kita bilang tadi. Kita mau bangun bersama nih, ketemu nanti kementerian-kementerian, mau kita apakan ini? Apa yang menjadi prinsip ekoteologi dalam pembangunan? Kita mau memasukkan itu nanti ke depannya. Kemudian akan kita, oke, emisi kita ini harus kurang dan climate change ini akan kembali baik lagi. Itu yang akan dicapai oleh Kementerian Agama. Dan kita nggak hanya dari individual, kita akan maju ke global. Di sini yang saya katakan, Indonesia, kalau saya katakan, nanti kan kita nanam pohon. Kalau ingin saya Pak, pesannya, kalau bisa kita punya yang namanya hutan wakaf, kan begitu. Jadi ada satu bukti pilot project hutan yang kita tanamin seperti itu, bareng-bareng. Kita bisa nyusun, kasih duit, anggaran dari gaji kita, satu orang misalkan 50.000 lah misalkan saya. Kirim kemana, daerah mana yang KLH, kehutanan kasih, silahkan Anda tanami Kementerian Agama. Loh, jadi ada bukti konkret kan gitu, selain kita tanam di tempat kita masing-masing. Nah, itu akan blow up, wah luar biasa Kementerian Agama, bayangkan 1 juta dan lain sebagainya. Nah ini nanti bisa saya bagikan Bapak Ibu, bayangkan kita ada banyak banget ya pilar kekuatan kita. SDM kita, saya bacanya gimana ya, 290, 955, nah itu banyak banget deh pokoknya. Nah kita akan bekerja di sini semua. Pendidikan agama, layanan keagamaan, sumber daya manusia. Nah kita akan strategi implementasinya, anggaran harus ada, nggak mungkin kerja tanpa anggaran, tapi kita bisa juga. Anggaran belakangan. Regulasi, konsep, indikator udah ada semua, evaluasi dan awardnya. Nah kemudian ada 4 pilar Bapak Ibu, yaitu aparatur SDM, pendidikan, layanan keagamaan dan kemitraan. Jadi di mana bagian Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu bergerak bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Masalah anggaran lakukan dulu. Finally nanti kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin lah, walaupun mungkin kita lagi minim anggaran seperti itu. Nah, pilar implementasi nggak usah saya apain. Nih roadmapnya langsung aja. Ada fase penguatan aktor yang tanya tadi implementasinya bagaimana. Jadi 2026 itu kenapa Renstra kita, raker kita itu bicara tentang penguatan SDM. Kita akan melakukan penguatan. Jadi 2025 kita udah penguatan kebijakan, udah ada buku, udah ada milestone, udah ada policy brief, udah ada KMA. Nah, kita kedepannya akan melakukan ini. 2027 kita akan melakukan gerakan nasional. Di sini kita akan bergerak bersama-sama. Tapi jangan berharap untuk ada yang bilang waktu Pak Eva itu diklat, ayo kita demo ke DPR. Kita bukan ngajarin demo, bukan. Gerakan kita itu adalah gerakan damai, seperti itu. Gerakan kita adalah gerakan pendidikan, seperti itu. Bukan Cukup, gerakan. Pak? Oke, seperti itu ya. Oke. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kedepannya bisa hubungin saya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Bu Deva. Sebenarnya waktunya sudah habis ini ya. Tetapi mungkin saya minta tambahan sedikit Pak Kapus ya. Maksimal 10 menit lah, maksimal. Tapi saya coba di 7 menit ya. Baik Bapak Ibu semua, supaya memberikan kesempatan pada audiens, baik yang di dalam ruangan maupun di YouTube, saya akan terlebih dahulu di YouTube. Pertanyaan begini Mbak Deva, dari Gapura, @gapura123, untuk melarang kegiatan perusakan lingkungan kadang dihadapkan dengan kebijakan birokrasi yang justru merusak lingkungan. Bagaimana menyikapi tersebut? Jadi di satu sisi kita ingin melakukan sesuatu untuk mencegah kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain ada policy, ada birokrasi, ada kebijakan yang justru mengizinkan. Nah, gimana? Silakan. Oke, karena kami adalah Kementerian Agama Bapak Ibu dan kami adalah pemerintah. Kalau misalkan kita dengan mengatakan nggak boleh dalam arti kata melawan demo dan sebagainya, siapa yang akan bayar misalkan tukang angkat sampah? Karena anggaran daerah itu berasal dari kekayaan alamnya. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita lakukan ya, kalau kita ya Kementerian Agama,
Ya itu satu tadi, mulai dari gerakan diri sendiri dulu ya. Ya, jangan nunjuk orang. Nah, tapi kalau korporasi tadi sudah dikatakan, ke depannya mudah-mudahan 2027 ketika 2026 kita sukses, berarti kementerian lain lihat kita kan. Kita akan mengajukan sebuah etika, prinsip ekoteologi dimasukkan dalam RPJMN. Bagaimana punya etika pembangunan? Seperti itu. Tadi kan ada uji jasa lingkungan dan lain sebagainya, begitu Pak. Tapi nggak bisa revolusi ya Bapak Ibu, dan tidak boleh kami negara, tapi evolusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Evolusi, bukan revolusi. Artinya ada pendekatan persuasif, ada upaya-upaya edukasi yang kita lakukan, bukan untuk kemudian kita secara frontal atau berhadapan face to face dengan pihak-pihak yang merusak lingkungan ya. Dan tentu saja karena ada aparat penegak hukum dan sebagainya, sebagai orang yang terdidik kita juga harus sesuai dengan prosedur hukum. Saya beri pertanyaan, acungkan Bapak ya, karena ada banyak yang mau bertanya, tapi saya harus batasi. Bapak saya yang beri kesempatan, silakan. Sebutkan nama Pak, dari Izin mana? berdiri, ya. Perkenalkan, saya Gede Sukadana, saya dari Parisada Hindu Dharma DKI Jakarta, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Widek Dongtien, Rahayu. Izin Pak, kebetulan saya di PHDI dan saya adalah pengajar di teknik pertambangan di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi dari tadi sepertinya tambang agak menjadi kambing hitam gitu. Jadi kita memang salah satu hal adalah kalau saya sebagai pengajar, kita tidak hidup tanpa tambang, tapi pemerintah sudah berusaha bagaimana membangun tambang yang dikelola dengan baik kan gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya Pak untuk dua narasumber yang luar biasa. Bagaimana ekoteologi ini, bagaimana ekspektasi Bapak Ibu menyandarkan ekoteologi ini kepada tokoh agama? Seperti halnya bagaimana tambang-tambang yang sudah ingin dikelola dengan baik itu disandarkan pada pengelola tambang, di mana tidak di sana akar masalahnya. Sehingga kita lihat seberapapun negara kita atau pelaku tambang yang sudah harus menyiapkan dana reklamasi dan pasca tambang, yang sudah dibayarkan, sudah menyiapkan AMDAL, tapi tidak berjalan karena masih banyak faktor, terutama aparat penegak hukum kita yang sebenarnya menjadi kunci. Oke. Dan mungkin nanti bisa melemahkan sistem yang kita bangun. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dana ya, terima kasih. Mohon maaf saya batasi satu saja pertanyaannya, karena tadi sudah dua dengan yang online. Sehingga yang nanti mau bertanya bolehlah setelah forum ini selesai, kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol ya, kopdar gitu ya. Baik, tadi ada poin penting diantaranya adalah pertama tidak mungkin tadi sudah menjadi sorotan tambang ya, tidak mungkin tambang itu kemudian dihentikan karena itu juga untuk hajat hidup orang banyak ya, atau istilah lainnya zero mining ya, tidak mungkin zero mining itu karena itu ya tambang tetap tidak bisa kita hentikan, tetapi juga di situ bagaimana ekoteologi merespons agar mereka-mereka para pelaku tambang itu punya kesadaran ekologis plus dengan teologis gitu atau ekoteologis. Nah, beliau menghubungkan dengan tokoh keagamaan. Mungkin ini kalau boleh saya sedikit relate-kan, di mana isu yang paling aktual tambang itu juga bisa dikelola oleh ormas keagamaan. Ya, oleh ormas keagamaan, dan ada juga ormas keagamaan yang sudah diberikan kuota untuk mengolah tambang ya, betul. Nah, ini kira-kira gimana relasi antara ormas tokoh keagamaan dengan tambang itu gitu. Silakan coba Mbak Deva. Mungkin nanti saya juga minta pendapat dari Pak Budi. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Maaf Pak Dana, Pak Gede. Ya tadi kita udah ngobrol Pak. Saya belum tahu banyak tentang pertambangan. Nanti mungkin saya harus pelajari. Tapi kedepannya otomatis
Saya juga tahu bahwa ada kata BRIN dari peneliti BRIN. Sebetulnya mereka udah bayar seperti itu ya kan. Tapi kemana bayarnya itulah sebenarnya yang Bapak tanyakan juga kan seperti itu. Yang dalam arti kata uang ada dana, tapi bagaimana implementasi. Nah saya kira kan kedepannya itu yang harus kita bahas bagaimana membangun sistem. Kita kalau bisa sama-sama tahu. Kadang banyak masyarakat nggak tahu loh Pak. Tiba-tiba di sana ada tambang pasir ilegal. Banyak yang nggak tahu. Nah, kenapa itu nggak misalkan di Busrembang? Artinya, kalau saya bilang ya, saya selalu mengatakan gini, kenapa masalah rumah ibadah aja yang menjadi ribut? Kenapa nggak? Sekarang udah mulai maju tuh. Ada namanya apa? Yang lagi demo tentang industri apa gitu ya di Tangerang apa di mana? Kenapa rakyat juga nggak boleh mengetahui bahwa tanahnya itu dieksploitasi untuk kemakmuran bersama, kan begitu? Boleh nggak tahu? Boleh nggak ikut bangun? Artinya tokoh agama itu ngapain? Ya menurut saya tokoh agama itu ikut dalam persoalan monitoring, setidaknya dia tahu Pak. Ya itu. Jadi mereka tokoh agama tahu bagaimana cara itu kesejahteraan sama-sama dan bagaimana ke depannya seperti itu. Artinya duduk bersama dulu nih kementerian, tokoh agama itu kalau saya sih nggak terlalu setuju dengan itu gitu. Tambang, tapi lebih bagus bagian pengawasan, monitoring dan ya sama-sama seperti itu untuk bicara tambang. Terima kasih. Boleh. Atau kalau saya yang usul saya nih ya, ya komisaris-komisarisnya itu adalah tokoh agama, mungkin begitu. Ya, sehingga nanti bisa menjadi pengawasan. Tadi kan komisaris bisa berfungsi untuk pengawasan. Oke, terakhir dari Mas Budi, cukup ya Mbak Depa ya. Terakhir dari Mas Budi soal bagaimana tadi ya isu pembangunan di satu sisi ada pertambangan, ada energi dan lain sebagainya, tapi di sisi lain juga ada ekologi. Seolah-olah ini menjadi benturan nantinya. Nah, gimana mengharmonisasi seperti ini? Monggo. Kalau menjawab pertanyaan itu, kalau kita lihat perdebatan di lingkungan para pemikir soal ini, itu memang ada dua posisi. Posisi yang pertama adalah posisi yang pesimis, posisi yang kedua adalah posisi yang optimis. Ya. Bahkan dalam melihat krisis lingkungan, krisis iklim, itu posisinya juga begitu. Kalau baca buku yang krisis iklim itu kelihatannya mau kiamat. Tapi ada orang, misalnya ada buku menarik sekali, ini sedang saya baca, Hannah Ritchie namanya. Ini buku yang sekarang lagi banyak dibaca oleh orang-orang yang optimis. Not the end of the world. Jadi krisis iklim ini bukan akhir dari dunia. Karena kalau baca buku, ada buku di Gramedia, sekarang masih ada bukunya, terjemahan Bumi yang Tidak Layak untuk Dihuni. Judulnya begitu. Penulisnya mengatakan udah pastilah kiamat ekologis. Dan itu udah bisa diramalkan, para ahli sudah meramalkan. Sehingga kita akan mengalaminya kita akan mengalami 2050, tapi menurut para ahli sekarang 2030 sudah lebih dipercepat. Karena kita tidak peduli dengan soal ini. Itu yang tadi Paus Fransiskus kecewa sekali. Nah, jadi soal tambang ini juga begitu. Ada dua posisi ya. Kalau misalnya ini dari teman-teman kita ya para di tokoh-tokoh agama, misalnya ada teman saya Ulil ya. Ulil punya posisi yang optimis. Teman-teman saya yang di KWI, PGI lebih pesimis atau dia nggak percaya bahwa itu bisa diatasi ya. Sehingga kemudian janganlah para tokoh agama terlibat di dalam isu yang nanti sebenarnya isu itu akan merusak lingkungan. Nah, apakah ada perusahaan yang pro dengan lingkungan? Itu tentu jawabannya ada, harusnya ada lah, kira-kira begitu normatif. Misal